Leste. Ada suami di Indonesia, Ada yang istri di Timor Leste. suami di Indonesia, istri di Timor Leste. Itu saya juga mengalami. Ada paman saya, paman pertama saya, dia meninggalkan istri dan anak 4 di sini. Dia ikut, dia ikut ke Indonesia. Sekarang dia tinggal di Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jero Songha. Pada video kali ini, saya akan mengajak Anda semuanya untuk melihat kondisi Timor Leste saat ini. Juga kita akan mengulik lebih dalam lagi terkait Timor Leste. Apakah benar warga Timor Leste akan kembali bergabung dengan Indonesia? Dan bagaimana sih kabar terakhir mengenai warga Timor Leste setelah berpisah dari Indonesia? Ini video selengkapnya untuk Anda. Oke, kalau tentang saat berpisah dengan Indonesia, bagaimana perasaan kami di sini? Di sini saya sudah bersama teman saya Ranci Grasa. Bagaimana menurut Bro, kalau kita sudah berpisah dengan Indonesia, sekarang sudah nasib sendiri, kita negara berdiri sendiri, bagaimana perasaan Anda tentang itu? Seperti Bro lihat, kami senang, bahkan lebih bahagia. Ya. Karena kita kan dulu kita kalau masih bersama negara Indonesia kita selalu saling membunuh. Kita sepertinya kita merasa mensiksa gitu, tersiksa. Karena ada keluarga kita ada di hutan untuk kemerdekaan, pro kemerdekaan, ada Valentil, keluarga kita yang di dalam di situ kan. Kalau kita di kota kita tidak nyaman. Dan sekarang kita sudah berpisah dengan Indonesia, sekarang kita ya rasa bahagia lah. Seperti Indonesia lepas dari Belanda lah, rasanya seperti bagaimana, berarti kami juga. Ya Salam kita damai. kita merasakan ya kita kalau beban itu kita sudah dilepaskan gitu. Dan sekarang ya sangat bahagia ya, karena setelah pisah dari Indonesia. Karena dulu kan kita begini, lebih baik kita beda rumah yang saling mengunjung daripada satu rumah yang kita selalu berantem terus. Itu kan nggak bisa gitu. Ya begitu Bro. Dan saya lebih senang lagi karena setelah kita berpisah dari Indonesia, tetapi karena sama bahkan lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Dan di sini juga kan kita orang Timor Leste, mahasiswa bisa kuliah di Indonesia, dan warga negara Indonesia juga sekarang banyak yang tinggal di Timor Leste. Mereka di Kampung Alor itu kan banyak ya, banyak mereka dagang, bikin warung. Bahkan seluruh Kampung Alor. Nah, seluruh Kampung Alor itu banyak. Indonesia. Ya semuanya. Halo Kak, mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu namanya siapa, terus marga di Timor Leste ataupun family name-nya itu siapa, dan saat ini di Timor Leste domisilinya di kota apa? Bro Jarwo, salam dari Timor Leste. Nama saya Joni Barto, marga saya itu Barto. Dan saat ini saya tinggal di Dili, ibu kota negara Timor Leste. Dan teman-teman kalau mau mampir di channel aku, nama channel saya Joni Barto, dan yang satu lagi Joni Bartole, dan satu lagi ZPF TV. ZPF TV itu punya grup kami, channel punya grup kami. Dan Bro, sekarang saya tidak sendiri, saya bersama salah satu YouTuber juga, teman saya di samping saya. Namanya siapa Bro? Oke, nama saya Ranci dan marga saya Grasa, jadi Ranci Grasa. Dan ya Bro, mampir iklankan nama channel saya ya. Nama channel saya Ranci Grasa. Nah, itu yang pertama, dan yang kedua Ranci RFJTL. Oke, sekarang saat ini dia juga tinggal di Dili, kota Dili. Bagaimana tanggapan Kak John sebagai warga asli Timor Leste ketika tahu gitu ya bahwa di YouTube ada isu-isu, Timor Leste seperti ini, Timor Leste seperti ini gitu kan ya. Misalkan Timor Leste itu bangkrut, Timor Leste itu akan gabung dengan Indonesia, rakyat Timor Leste menyesal telah berpisah dari Indonesia gitu. Nah, Kakak sebagai seorang sesama YouTuber gitu kan ya, ketika melihat itu di YouTube, bagaimana perasaan Kakak?
Kalau saya sebagai warga negara asli Timor Leste, saya melihat konten-konten seperti itu, isu-isu seperti itu, ya merasakan apa kesal sih. Tapi Oh, mungkin gimana? itu mau bagaimana ya? Iya. Mungkin itu pekerjaan mereka gitu. Karena yang tadi saya sudah bilang, mungkin itu mereka bikin konten-konten seperti itu baru dapat uang dari situ atau makan dari situ mungkin. Iya. Makanya kita pertama itu saya kesal, saya pernah bikin video reaction tentang berita hoax tentang Timor Leste, bahwa Timor Leste mau bergabung lagi, Timor Leste miskin, Timor Leste sekarang sudah bangkrut, menyesal, dan lain-lain. Itu saya pernah bikin video reaction. Mungkin teman-teman boleh cek di channel YouTube aku, Nanti Joni baru Barto lihat. gitu. Nanti Boleh baru. cek di situ. Tapi kalau kalau saya pribadi itu biar aja seperti itu, kita anggap bahwa anjing yang gonggong di belakang layar gitu. Bagaimana Iya. menurut bro? Iya. Kalau menurut saya ya biarlah kalau mau bicara bagaimanapun juga yang penting Realitas. realitasnya tidak seperti begitu, kenyataannya tidak seperti begitu. Hmm, karena kita kalau kita permasalahan untuk tentang konten-konten seperti itu kan, nanti kita bisa saling memarah, Ya, kita bisa lihat gila. satu sama lain itu nggak ada masalah. Buat apa kita bikin masalah tentang itu? Iya. Itu nggak apa-apa, biar orang-orang bikin seperti itu karena cari mau itu dari situ, cari makan dari situ, ya biarin aja. Oke Kak, terus aku lihat juga desas-desus gitu ya mengenai kondisi Timor Leste saat ini, katanya setelah berpisah dari Indonesia, Timor Leste itu bangkrut. Timor Leste itu rakyatnya katanya miskin gitu ya. Nah Kak, bisa jelaskan kepada kita nggak sih sebenarnya bagaimana sih kondisinya gitu kan ya? Apakah memang benar kayak yang ada di YouTube itu diisukan bahwa Timor Leste itu bangkrut, bahwa Timor Leste itu jatuh miskin dan lain sebagainya? Bisa nggak Kak? Bisa berikan gambaran kepada kita warga Indonesia mengenai kondisi Timor Leste. Oke, tentang kondisi Timor Leste dan isu-isu yang beredar di YouTube, mereka di situ bilang Timor Leste jatuh miskin, Timor Leste bangkrut, dan lain sebagainya. Itu nggak tahu sih. Iya. Karena kami Timor Leste di sini kan kita merasakan itu biasa-biasa aja. Iya, iya. Karena satu negara, mau negara apapun, pasti ada orang yang kaya, ada orang miskin, ada orang menengah. Keluarga kaya, keluarga miskin, keluarga menengah. Seperti di Indonesia juga. Indonesia kan orang ada yang kaya raya, ada yang menengah, keluarga menengah, ada bahkan ada yang tidak punya rumah. Dulu kan mereka ada yang tinggal di kolong jembatan gitu. Masih, tapi di Timor Leste tidak ada yang seperti itu. Kalau miskin itu pendapatan per kapita negara itu mungkin kita, mereka omong itu, tapi kalau perasaan kami warga sebagai warga negara Timor Leste, kami tidak merasakan bahwa kami itu miskin, terlalu miskin atau kaya gimana gitu, nggak ada, kita sama aja. Kalau menurut saya Timor Leste tidak semiskin sih. Karena apa? Kalau dari seandainya kalau dari segi saya tidak punya uang, berarti saya punya kebun dan punya sawah apa segala macam. Iya, iya, Iya iya, kan? iya, Nah, jadi kami saling memenuhi lah. Jadi kalau iya, iya. dari segi yang lain tidak ada, pasti yang dari segi lain kami ada. Nah, jadi kalau dibilang mau miskin itu hoax. Kalau miskin itu biasa-biasa aja gitu, Iya. tidak tidak ada merasakan terlalu miskin atau kaya gitu. Karena di Timor Leste kalau kita kebutuhan sehari-hari kan, kalau di sini kita bilang mahal gitu. Iya. Tapi biasa. Contoh, saya satu contoh. Kalau antara bensin, Ya, bensin bensin. kalau dibandingkan Indonesia, Timor Leste lebih mahal, bahkan 2 kali lipat. Iya, iya, iya. Dan baru-baru ada naik lagi tambah 19 sen, 1.900. Tapi biasa saja. Biasanya di Indonesia berapa, 1 liter berapa? Dulu saya pernah ke sana, kalau tidak salah 5.000, 50 sen. 5.000 itu mungkin 50 sen kalau kita hitung lurus, itu 50 sen. Iya. Tapi kalau kita tukar dengan rupiah itu cuman 30 sen gitu, 30 sen. Tapi kalau di sini $1 19 sen. $1 19 sen itu sudah hampir 15.000 gitu.
Iya, makanya kalau merasa miskin atau merasa gimana itu Itu biasa nggak ada, saja. biasa-biasa aja. Iya. Oke Kak John, kalau beberapa kali saya tuh melihat di YouTube tentang Timor Leste, bahwa katanya Timor Leste itu mau gabung lagi nih sama Indonesia. Bener nggak sih Kak, Timor Leste akan bergabung lagi dengan Indonesia? Di konten-konten oknum-oknum YouTuber Indonesia mereka bikin konten tentang Timor Leste bahwa Timor Leste mau gabung lagi dengan Indonesia. Itu tidak benar, itu hoax. Karena Timor Leste sekarang merdeka itu memperjuangkan kemerdekaannya itu mengorban nyawa dan darah. Itu bukan main-main. Kita berperan kita peran itu 24 tahun. 24 tahun itu tidak main-main. Makanya kalau kita mau gabung lagi dengan Indonesia, tidak ada orang Timor Leste yang berpikir seperti itu. Ya, itu menurut aku. Nah, dan di sini saya tambah sedikit, seandainya kalau kami mau gabung ke Indonesia kembali, sama halnya kami sudah jatuh ke dalam lubang dan keping mau jatuh tambah ke dalam lubang. Tapi kami tidak ingin seperti begitu. Iya, kalau kamu kalau mau gabung itu kenapa tidak gabung dari dulu? Tapi kita harus Iya. peran dulu, baru ke saat sudah merdeka sendiri dan sekarang mau gabung lagi. Itu hal yang tidak masuk akal ya. Iya. Itu hal yang tidak masuk akal. Mungkin mereka bikin konten-konten seperti itu karena kalau menurut saya pribadi mungkin mereka cari uang di situ, cari makan di situ. Karena mereka tidak punya pekerjaan lain yang bikin berita konten-konten hoax seperti itu biar mereka dapat uang karena konten hoax seperti itu kan banyak banyak penonton. Makanya mereka bikin konten seperti itu gitu. Ayolah. Kalau kita mau buat konten atau bagaimana, jujur sedikit lah, jangan terlalu hoax begitu. Bikin konten-konten Iya. hoax seperti itu kalau Iya. kita dapat uang dari Iya. konten hoax itu kan bukan Iya. kalau ibaratkan itu bukan halal ya. Iya, betul. Itu haram. Oke, begitu, Bro. Selanjutnya Kak, apakah Timor Leste saat ini masih dijaga oleh tentara-tentara dari luar negeri gitu kan ya? Pasca berpisah dari Indonesia atau memang sudah ya saat ini adalah tentara-tentara khusus Timor Leste itu sendiri gitu. Oke, kalau tentang tentara yang jaga di Timor Leste, di sini sudah tentara sendiri. Nah, di sini Valentil FDTL dan Polisi Nasional Timor Leste, itu PNTL. Dan tidak ada tentara lain yang di Timor Leste. Dari negara lain itu tidak ada di sini. Sekarang sudah merdeka sendiri, sudah tentara sendiri yang jaga negara Timor Leste. Jadi untuk sementara memang hanya negara kami, kayak kami sendiri untuk menjaga negara kami lah. Tidak ada negara lain yang lindungi Iya. lagi. Iya. Nah Kak, pada saat Timor Leste memutuskan untuk menentukan nasibnya sendiri dengan menjadi negara yang berdiri sendiri gitu kan ya, apakah ada keluarga-keluarga yang terpisah? Dalam artian sebagian keluarga itu berada di Timor Leste, terus sebagian keluarga lainnya itu ada di Indonesia. Apakah kakak pernah mendengar kisah-kisah tersebut yang mungkin teman-teman kakak, saudara-saudara kakak, atau justru kakak mengalaminya sendiri? Oke, kalau Timor Leste pas pisah dari Indonesia itu banyak banyak keluarga yang terpisah. Ada keluarga, ada kakak tinggal di Indonesia, adik tinggal di Timor Leste, ada adik tinggal di Indonesia, kakak tinggal di Timor Leste. Ada suami di Indonesia, Ada yang istri di Timor Leste. suami di Indonesia, istri di Timor Leste. Itu saya juga mengalami. Ada paman saya, paman pertama saya, dia meninggalkan istri dan anak 4 di sini. Dia ikut, dia ikut ke Indonesia. Sekarang dia tinggal di Kupang. Bro, mengalami nggak? Ya sama lah. Saudara, Sama. saudara ada yang di sana dan ada di sini. Tapi mereka biasanya ke sini, jalan-jalan ke sini. Ya, kami juga biasa ke sana. Biasa ke sana gitu. saya yang belum pernah ke sana, tapi kalau teman-teman saya ranci itu dia selalu ke sana kemari gitu. Oke deh Kak, pertanyaan selanjutnya. Kalau saya sebagai warga negara Indonesia tetap menganggap Timor Leste itu adalah sebagai salah satu saudara juga gitu kan ya. Nah terus bagaimana pendapat kakak terkait mungkin orang-orang Timor Leste yang kemudian memilih untuk menjadi warga negara Indonesia?
Dan kita itu anggap Indonesia itu sebagai saudara, kita tidak ada yang pikir yang aneh-aneh ya. Ya apa yang sudah berlalu itu biarlah berlalu gitu. Dan teman-teman yang mau memilih ikut Indonesia kan itu hak mereka. Itu dengan pilihan mereka. Kalau mereka mau pro integrasi, mau bersama Indonesia kan tergantung mereka. Dan kami di Timor Leste yang sekarang tinggal di Timor Leste kan kami ingin merdeka sendiri. Bagaimana bro? Iya. Artinya itu kan hak mereka mau memilih mau bergabung dengan negara yang mana hak mereka. Tetapi ini apa? Antara kami tidak ada masalah, masih ini apa? Jadi yang seperti tadi kamu bilang, yang berlalu biarlah berlalu. Itu saja. Mau tinggal di mana yang nyaman kan tergantung mereka gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi kita lebih baik tinggal di rumah sendiri daripada tinggal di rumah orang lain gitu. Apa pesan Kak John untuk orang-orang Indonesia yang sedang menonton tayangan ini? Oke, pesan saya untuk teman-teman yang nonton video ini, jangan percaya konten-konten hoax yang mengatakan bahwa Timor Leste itu mau gabung lagi dengan Indonesia atau Timor Leste sekarang itu sudah menyesal, sudah jatuh miskin untuk begitu bahwa mereka mau gabung lagi dengan Indonesia, itu jangan percaya karena itu hoax, konten hoax. Bagaimana bro menurut bro? Kalau pesan saya, jangan mencoba untuk memutuskan tali persahabatan antara Timor Leste dan Indonesia, karena salah satu contoh kecil seperti itu bisa Bikin masalah. bisa dampak masalah yang lebih besar. Makanya bagi teman-teman yang cari gua di konten hoax, boleh kalau bisa bikin konten yang benar biar jangan salah paham di antara kita negara Timor Leste dan negara Indonesia gitu. Karena kita negara Indonesia dan Timor Leste kan kita negara tetangga, kita sudah anggap bahwa kita itu saudara gitu. Makanya tidak usah percaya konten-konten seperti itu. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya dan menambah informasi mengenai kondisi terkini dari Timor Leste. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.